Perkenalkan, nama saya Francisca Dwi Renindasari. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 2400504008. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Santi Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan bagaimana pandangan saya terhadap nilai dari 5 Pancasila yang dapat mempengaruhi semua lini kehidupan manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Pancasila merupakan bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti asas. Pancasila mempunyai dasar-dasar nilai yang bisa menyatukan keberagaman bangsa Indonesia dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam keluarga, nilai-nilai ketuhanan dalam sila pertama mendorong keluarga-keluarga di Indonesia untuk mendasarkan kehidupan mereka pada prinsip-prinsip keimanan, moralitas, dan etika agama. Yang menjadi tempat utama untuk pendidikan agama dan moral adalah orang tua atau keluarga kita, di mana orang tua mengajarkan anak-anak untuk menjalankan ajaran agama dan menghargai nilai-nilai spiritual. Contoh-contohnya adalah 1. Pembentukan karakter dan moral. Di dalam keluarga, sila pertama mendorong pembentukan karakter anggota keluarga yang berdasarkan pada ajaran agama. Orang tua mendidik anak-anak untuk berpegang pada nilai-nilai keimanan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama, yang semuanya berakar pada prinsip ketuhanan. Yang kedua, kehidupan spiritual. Keluarga-keluarga yang menjunjung tinggi sila pertama biasanya menjadikan agama sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ibadah bersama, doa, atau perayaan hari-hari besar keagamaan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga serta memperkuat ikatan spiritual. Yang ketiga yaitu toleransi dan saling menghargai. Walaupun anggota keluarga memiliki keyakinan yang berbeda, nilai ketuhanan yang diajarkan dalam sila pertama juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, bahkan dalam keluarga. Yang kedua adalah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, sila pertama mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman keyakinan. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan secara damai jika nilai-nilai ketuhanan yang mendorong sikap saling menghormati dan toleransi diterapkan. Contoh-contohnya yaitu 1. Membangun toleransi dan kerukunan. Sila pertama mengajarkan bahwa masyarakat harus hidup dengan dasar penghargaan terhadap keyakinan masing-masing individu. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan sangat memerlukan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, penegakan keadilan sosial. Prinsip ketuhanan membawa nilai-nilai keadilan dalam interaksi sosial. Sila pertama menanamkan kesadaran akan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya. Dalam masyarakat, ini mempengaruhi kebijakan publik, hubungan antar warga, dan sikap dalam memecahkan konflik, di mana setiap keputusan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada keimanan. Yang kedua yaitu penegakan keadilan sosial. Prinsip ketuhanan membawa nilai-nilai keadilan dalam interaksi sosial. Sila pertama menanamkan kesadaran akan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil, tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya. Dalam masyarakat, ini mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, mendorong solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam berbagai agama, sudah pasti memiliki ajaran yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam keluarga, sila kedua mengajarkan bahwa setiap individu dalam keluarga harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Orang tua sebagai pendidik diharapkan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh keadilan, tanpa diskriminasi. Nilai kemanusiaan ini juga mendorong sikap saling menghormati antar anggota keluarga, mengajarkan anak-anak untuk bertindak dengan rasa hormat dan kesadaran akan hak dan martabat orang lain. Contohnya adalah 1. Pendidikan keadilan dalam keluarga. Nilai kemanusiaan yang adil menuntut setiap anggota keluarga untuk diperlakukan secara adil. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak untuk memahami makna keadilan sejak dini. Hal ini mencakup pembagian tugas yang adil di rumah, pemenuhan hak dan kewajiban anak, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota keluarga tanpa diskriminasi. Orang tua juga diajarkan untuk tidak memihak atau bersikap tidak adil kepada anak-anaknya, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan seimbang.
Yang kedua itu penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk dalam keluarga, harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia. Setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, dihargai sebagai pribadi yang memiliki hak untuk didengarkan, dihormati, dan diperlakukan dengan baik. Sikap saling menghargai ini membantu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ketiga, yaitu pembentukan sikap beradab dalam keluarga. Nilai beradab menuntut perilaku yang sopan, penuh hormat, dan berbudi pekerti baik dalam hubungan antar anggota keluarga. Orang tua mengajarkan anak-anak untuk berperilaku dengan adab yang baik, seperti menggunakan kata-kata yang sopan, menghormati orang tua, serta menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap saudara atau anggota keluarga lainnya. Hal ini membentuk karakter yang menghargai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu dalam masyarakat. Nilai kemanusiaan yang adil mendorong setiap anggota masyarakat untuk saling menghargai tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau ras. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial dengan menciptakan masyarakat yang lebih toleran, terbuka, dan menghargai keragaman. Di masyarakat, nilai ini mempromosikan semangat gotong royong, empati, dan solidaritas, di mana orang-orang saling membantu dan peduli terhadap kebutuhan sesama. Contoh-contohnya adalah: 1. Penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila kedua menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap manusia. Di masyarakat, ini berarti setiap individu, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat. Sila ini mendorong masyarakat untuk menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau penindasan, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil. Yang kedua yaitu menumbuhkan toleransi dan kerukunan antar warga. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua menekankan pentingnya saling menghormati antar individu dalam masyarakat. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, budaya, dan latar belakang menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Masyarakat Indonesia yang majemuk diharapkan bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menjaga kerukunan, tanpa memaksakan kehendak atau merendahkan kelompok lain. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sesama. Umumnya menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Hal ini terlihat dalam budaya gotong royong, bantuan sosial, dan kegiatan amal di masyarakat. Masyarakat yang mengamalkan sila pertama cenderung memiliki solidaritas tinggi, saling membantu, dan berempati terhadap sesama, terutama yang membutuhkan. Yang ketiga itu dalam berbangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila juga mempengaruhi kehidupan berbangsa dengan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan negara. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan para pemimpin dan warga negara untuk bertindak sesuai dengan norma-norma etika, keadilan, dan kebenaran, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini juga mendorong penerapan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai norma dan keadilan. Contoh-contohnya yaitu adalah: 1. Membentuk karakter bangsa yang religius. Sila pertama mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang religius, di mana keberadaan Tuhan menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah, hukum, dan kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai ketuhanan menjadi pedoman bagi pemimpin dan warga negara dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, mendorong kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Sila pertama Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman tersebut, prinsip ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menjaga toleransi, mencegah diskriminasi, dan memelihara kedamaian di antara berbagai kelompok agama. Yang ketiga yaitu berpengaruh pada kebijakan negara. Nilai ketuhanan yang diusung sila pertama mempengaruhi pembuatan kebijakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, dan sosial. Pendidikan agama misalnya menjadi bagian dari kurikulum nasional untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada generasi muda. Selain itu, kebijakan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan perlindungan hak-hak warga negara seringkali diilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dalam keluarga, sudah pasti persatuan adalah fondasi yang paling penting. Sila ketiga menekankan pentingnya kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Di dalam keluarga, setiap anggota diharapkan saling mendukung, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan. Orang tua sebagai teladan mengajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh-contohnya adalah 1. Menciptakan kebersamaan dan kekompakan. Nilai persatuan menekankan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, diharapkan saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebersamaan ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan fisik, seperti bekerja sama dalam mengurus rumah atau kegiatan keluarga, tetapi juga dalam saling mendukung secara emosional dan mental. Dengan adanya kekompakan, keluarga menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul. Kedua, mengatasi perbedaan pendapat. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat atau pandangan antar anggota keluarga pasti akan muncul. Nah, nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila mendorong anggota keluarga untuk tetap bersatu meskipun ada perbedaan, melalui dialog, musyawarah, dan saling pengertian. Keluarga dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik tanpa menyebabkan perpecahan. Persatuan dalam keluarga membantu memastikan bahwa setiap individu dihargai dan perbedaan tidak menjadi sumber konflik yang merusak hubungan keluarga. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Persatuan juga berarti menghormati perbedaan dan peran masing-masing anggota keluarga. Dalam keluarga, perbedaan bisa muncul dari usia, pandangan, atau kebutuhan masing-masing anggota. Sila ketiga mengajarkan pentingnya toleransi, di mana setiap anggota keluarga harus saling menghormati, memahami, dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua yaitu dalam masyarakat. Nilai persatuan dalam masyarakat tercermin dalam semangat gotong royong, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Gotong royong menunjukkan bahwa persatuan masyarakat bukan hanya tentang kesamaan tujuan, tetapi juga tentang kemauan untuk saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, baik itu dalam pembangunan fisik, kegiatan sosial, maupun dalam menjaga lingkungan. Contohnya yang pertama adalah 1. Menghargai keberagaman. Sila ketiga dalam Pancasila mendorong masyarakat untuk menghargai dan merayakan keberagaman yang ada. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, budaya, dan agama. Nilai persatuan mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda, setiap individu tetap memiliki hak yang sama dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu mengatasi konflik dan perbedaan. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pandangan, kepentingan, dan latar belakang seringkali memicu konflik. Nilai persatuan dalam sila ketiga membantu masyarakat untuk mengelola perbedaan ini dengan cara yang konstruktif, melalui dialog, musyawarah, dan mediasi. Masyarakat dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan perpecahan. Persatuan menjadi landasan untuk membangun kesepakatan bersama dan menjaga ketentraman sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan cenderung lebih produktif. Kerjasama dan kebersamaan dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nilai persatuan mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung inisiatif bersama, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga dalam kehidupan berbangsa. Nilai persatuan dalam konteks kebangsaan menciptakan identitas nasional yang kuat. Di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama, sila ketiga menekankan bahwa semua warga Indonesia bersatu di bawah identitas Indonesia. Persatuan Indonesia membantu bangsa ini untuk tetap kokoh meskipun terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Persatuan inilah yang menjadi modal utama untuk membangun dan mempertahankan negara. Contoh-contohnya adalah 1. Mendorong kerjasama dan kolaborasi. Sila ketiga Pancasila mendorong semangat gotong royong dan kerjasama antar warga negara di berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga penanganan bencana. Nilai-nilai persatuan menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Semangat ini menjadi pendorong bagi masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Dengan menghargai keberagaman, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Toleransi ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas mereka
tanpa rasa takut akan diskriminasi. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di dalam keluarga, nilai musyawarah memungkinkan setiap anggota untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan keterlibatan, di mana semua suara dihargai dan dipertimbangkan. Misalnya dalam menentukan kebijakan pendidikan anak, orang tua dapat melibatkan anak-anak untuk berdiskusi dan memberikan pendapat. Contohnya yaitu 1. Mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Dalam proses musyawarah, anggota keluarga belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan perspektif. Sila keempat mengajarkan pentingnya toleransi, di mana setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa dihakimi. Proses ini dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan saling pengertian yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang harmonis dalam keluarga. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa empati. Musyawarah dalam keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk memahami sudut pandang dan perasaan satu sama lain. Dengan mendengarkan dan merespon dengan bijaksana, anggota keluarga dapat membangun rasa empati yang kuat. Ini sangat penting untuk membina hubungan yang sehat dan saling mendukung di dalam keluarga, sehingga menciptakan suasana yang positif dan penuh kasih. Yang ketiga, mendorong keterlibatan anak. Nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan melibatkan anak dalam diskusi dan musyawarah, mereka belajar tentang tanggung jawab, keadilan, dan pentingnya pendapat masing-masing. Nah, hal ini juga mengajarkan mereka untuk menjadi anggota keluarga yang aktif dan bertanggung jawab, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Di dalam masyarakat, di tingkat masyarakat, nilai-nilai sila keempat mendorong warga untuk terlibat dalam musyawarah dan forum-forum diskusi. Hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan bersama yang berdampak pada komunitas, seperti dalam perencanaan pembangunan lingkungan atau program sosial. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keluarga, sila ini mendorong prinsip keadilan dan kesetaraan anggota keluarga. Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam hal pendidikan, hak suara, maupun pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Sila ini menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai keadilan dan empati kepada anak-anak. Keluarga berperan dalam membentuk karakter generasi muda untuk menghargai keadilan dan hak orang lain. Contoh-contohnya adalah 1. Pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Anak-anak yang diajarkan untuk memahami pentingnya keadilan sosial cenderung tumbuh menjadi individu yang lebih peka terhadap lingkungan masyarakat. Keluarga dapat menjadi tempat untuk membahas isu-isu sosial dan ketidakadilan yang ada di masyarakat, sehingga anak-anak yang masih kecil bisa belajar untuk berpikir kritis dan memahami pentingnya keadilan dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, keadilan dalam perlakuan anggota keluarga. Sila kelima mendorong prinsip keadilan di dalam keluarga, di mana setiap anggota, tanpa memandang usia atau gender, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa dihargai dan diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini mendorong pembagian tugas dan tanggung jawab yang seimbang antara anggota keluarga. Misalnya dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, anak-anak dilibatkan sesuai dengan usia dan kemampuannya. Kedua, yaitu di dalam masyarakat. Sila kelima mendorong rasa solidaritas dan kepedulian antar anggota masyarakat dengan mengedepankan keadilan sosial. Masyarakat diharapkan dapat membantu satu sama lain, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini menjadi landasan bagi program-program sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Contoh yang pertama adalah 1. Pendidikan dan kesadaran sosial. Masyarakat yang memahami nilai keadilan sosial cenderung lebih peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Pendidikan yang menekankan pentingnya keadilan dan hak asasi manusia dapat membantu membangun kesadaran sosial yang lebih baik. Contohnya itu adalah organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berperan sebagai advokat untuk isu-isu keadilan sosial, memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan, dan memperkuat suara masyarakat dalam mendesak perubahan. Yang kedua, budaya toleransi dan kerukunan. Sila kelima berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang toleran dan harmonis. Dengan mengedepankan perbedaan dan menjunjung tinggi keadilan, masyarakat dapat mengurangi konflik dan membangun kerukunan antar individu, kelompok, dan komunitas.
Nilai ini mendorong penghargaan terhadap keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia yang penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Ketiga, di dalam bangsa. Sila ini menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat. Kebijakan publik dan program pembangunan harus memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu. Dengan menjamin keadilan sosial, potensi konflik dan ketidakpuasan masyarakat dapat diminimalkan. Keadilan yang ditegakkan akan menciptakan stabilitas politik dan sosial yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Contoh-contohnya adalah 1. Pembangunan ekonomi yang adil. Nilai keadilan sosial mendorong upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada redistribusi kekayaan seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sila ini mendorong dukungan terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM sebagai pendorong ekonomi dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan pasar. Masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 2. Keharmonisan dan kerukunan sosial. Penghargaan terhadap keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia dengan menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan. Masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan sosial, potensi konflik dapat diminimalkan. Keadilan yang ditegakkan dapat mengurangi rasa frustasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dianggap tidak adil. Yang ketiga adalah keadilan sosial dalam pendidikan. Sila kelima mendorong penyediaan akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, atau agama. Program pendidikan yang inklusif membantu menciptakan generasi yang terdidik dan siap bersaing. Dalam sistem pendidikan, penanaman nilai-nilai keadilan sosial kepada siswa sangat penting. Generasi muda yang memahami dan mengaplikasikan nilai ini akan lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan di masyarakat.